Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai REST API. Pada materi sebelumnya kita telah berhasil menerapkan JWT atau JSON Web Token ke dalam REST API kita. Nah, pada materi sebelumnya untuk token JWT-nya kita generate ketika kita melakukan login. Nah, sekarang kita akan menggunakan token JWT tersebut ke dalam setiap fungsi yang kita miliki. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah request, kita diharapkan harus memasukkan token JWT-nya. Nah, sekarang kita akan menerapkan setiap fungsi yang kita miliki itu wajib memasukkan token JWT atau otorisasi berupa token JWT-nya. Jadi, ketika kita melakukan setiap request, baik itu get, post, put, maupun delete, itu wajib menyertakan otorisasi berupa token JWT-nya. Jika JWT-nya tidak kita sertakan, maka nanti request kita akan dinyatakan invalid token, atau otorisasinya itu tidak diizinkan. Nah, sekarang kita kembali ke Postman ya. Nah, di Postman kemarin kita telah berhasil membuat fungsi out ini ya. Fungsi out ini kemarin kita gunakan untuk login ke dalam aplikasi kita. Nah, sekaligus untuk login ini kita akan mengenerate token JWT-nya. Jika kita send, nah maka untuk output JSON-nya terdiri dari status, message, result, dan juga tokennya. Nah, token ini yang nanti akan kita masukkan setiap kali kita request data. Nah, sekarang silakan teman-teman buka kembali codingan web service teman-teman ke dalam VS Code. Nah, jika teman-teman mengikuti materi sebelumnya, kita telah membuat sebuah controller bernama out, di mana untuk controller out ini, di sini ada sebuah fungsi dengan metodenya post yang kita gunakan untuk login dan mengenerate tokennya. Nah, token ini nanti akan kita gunakan dan kita sertakan setiap kali kita melakukan request data ke API kita. Nah, nanti untuk tokennya akan kita sertakan di dalam header. Nah, jika teman-teman lihat di dalam Postman, di sini ada yang namanya authorization. Nah, untuk authorization-nya ini, nanti kita akan menggunakan yang namanya API key. Nah, sekarang kita akan menerapkan tokennya ini ke dalam controller buku atau REST API bukunya. Ini untuk out, ini kita tidak menggunakan API key. Karena untuk login ini kita tidak perlu menyertakan tokennya. Nah, sedangkan tokennya akan kita coba gunakan dan kita sertakan ke dalam REST API pengelolaan buku. Baik itu mendapatkan data, menambah data, mengubah data, maupun menghapus data buku. Nah, sekarang silakan teman-teman buka bukunya. Ini untuk pengelolaan bukunya. Lalu silakan teman-teman untuk type authorization-nya, silakan pilih yang API key. Lalu untuk authorization-nya ini kita buat namanya authorization, ini typo. Nah, authorization seperti ini ya. Lalu untuk value-nya ini adalah tokennya. Ini tokennya kita copy saja. Kita tekan Ctrl C, lalu kita kembali ke pengelolaan bukunya. Nah, kita pastekan di sini, ini kita hapus saja, lalu kita pastekan. Nah, tokennya ini atau authorization-nya ini nanti akan kita letakkan ke dalam header-nya. Nah, di sini ada add to, kita akan meletakkannya di mana? Nah, kita akan meletakkan untuk authorization ini ke dalam header. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi untuk mengecek tokennya ke dalam REST API kita. Silakan teman-teman kembali ke VS Code. Nah, kita akan membuat fungsi pengecekan tokennya itu ke dalam sebuah controller out ini ya. Di bawah sini kita buat sebuah fungsi. Kita gunakan fungsinya adalah protected function. Kita buat nama fungsinya adalah check token. Nah, seperti ini. Function ini typo. Nah, check token seperti ini. Lalu di dalam sini kita buat sebuah variabel namanya JWT. Terserah ya untuk nama variabelnya. Lalu kita gunakan this input get request header.
Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah request dari header. Jadi kita menggunakan this input panah get underscore request underscore header. Yang artinya kita akan mendapatkan inputan dari headernya. Tadi untuk inputan dari headernya namanya adalah authorization. Nah, di sini kita masukkan namanya adalah authorization. Nah, authorization ini diambil dari mana? Dari sini ya, nama dari key-nya. Nama dari key-nya adalah authorization. Jika teman-teman menggunakan nama selain authorization, bisa saja. Tinggal kita sesuaikan di sininya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah tokennya ini valid atau tidak. Kita bungkus ke dalam sebuah try catch. Try, lalu di sini ada catch. Ini try catch ini kita gunakan untuk exception handler ya. Jadi jika ada error atau tokennya tidak sesuai, kita lempar ke dalam catch. Nah, isi dari catch-nya itu apa? Kita buat sebuah respon. Ini kita copy saja, kita pastekan ke dalam catch-nya. Tinggal di sini untuk message-nya kita ganti dengan invalid token. Nah, untuk invalid token kita gunakan HTTP unauthorized ya. Nah, seperti ini. Ini HTTP unauthorized dengan status code-nya 401 itu jika fungsinya butuh autorisasi. Nah, ini typo, ini sebuah variabel ya. Jadi kita butuh $. Di sini. Nah, kita akan melakukan pengecekannya itu ke dalam try ini ya. Kita akan melakukan pengecekan apakah tokennya itu valid atau tidak. Jika tokennya itu tidak valid, nanti dia akan lari ke catch ini. Dimana untuk catch ini nanti dia akan menampilkan pesan invalid token ini. Nah, sekarang kita kembali ke try. Nah, di dalam try, kita gunakan sebuah library yang namanya JWT. Kita sudah menggunakan library JWT ini ya di sebelumnya ketika kita mengenerate token ini. Nah, jika mengenerate token, kita menggunakan encode. Maka untuk membaca token, kita gunakan kebalikan dari encode, yaitu decode. Nah, untuk decode ini, jika kita lihat, dia butuh 2 parameter, yaitu tokennya dan juga key-nya. Nah, untuk tokennya, yang kita peroleh dari header ya, yaitu JWT. Nah, ini tokennya JWT. Oh, ini typo. JWT. Lalu selanjutnya untuk key-nya apa? Key-nya itu kita samakan seperti yang telah kita gunakan untuk mengenerate tokennya. Nah, ini ya, untuk generate tokennya kita menggunakan key ini. Sedangkan key-nya adalah 12345678990. Nah, mungkin agar bisa diakses di lebih dari satu fungsi, ini untuk key-nya kita pindahkan saja ke dalam construct. Ini kita cut saja, Ctrl X. Kita pindahkan ke dalam construct. Nah, tinggal untuk di dalam construct kita buat sebuah variabel private. Namanya adalah key. Nah, tinggal di dalam construct ini kita aksesnya menggunakan this key. Nah, untuk index post-nya yang menggunakan key, kita aksesnya juga menggunakan this key ya. Ini kita tambahkan this key. Dan ini juga kita tambahkan this panah key. Nah, tinggal untuk this key-nya ini kita gunakan untuk mendecode tokennya. Nah, kita gunakan this key. Nah, seperti ini. Oh, ini key-nya tidak hanya berupa key, tapi juga algoritma yang digunakan untuk mengenerate tokennya. Untuk algoritma yang kita gunakan untuk mengenerate token adalah ini ya, HS256. Maka di sini kita tambahkan HS256. HS256. Nah, ini kita bungkus ke dalam sebuah fungsi. Kita buat sebuah fungsi namanya key. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk key ini kita panggil di sini ya, di atas ini. Kita gunakan sebuah fungsi dari JWT-nya namanya adalah key. Nah, key itu nanti dia akan menggabungkan antara key yang sudah kita tentukan, yaitu ini ya, 1 sampai 0. Lalu kita gabungkan dengan algoritma yang kita gunakan untuk mengenerate tokennya, yaitu HS256.
jika kita menggunakan algoritma HS256 untuk mengenerate tokennya atau mengencode tokennya, maka untuk decode tokennya kita menggunakan algoritma yang sama. Key-nya juga kita gunakan key yang sama. Oke, untuk cek tokennya seperti ini. Ini kita simpan saja. Nah, untuk menerapkan agar fungsi buku kita dapat menggunakan tokennya, kita kembali ke fungsi buku. Nah, di fungsi buku ini, agar controller buku ini dapat melakukan pengecekan token atau menggunakan fungsi cek token dari out ini, maka kita harus mengubah buku ini extend-nya itu ke dalam out. Nah, jika sebelumnya untuk buku ini extend-nya ke REST controller, maka kita ubah untuk extend-nya ini ke dalam controller yang namanya out. Ini ya, agar kita bisa menggunakan fungsi cek token ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk extend ke REST controller ini. Ini bisa kita hapus saja. Tinggal kita ganti untuk extend-nya itu ke dalam out ini. Kita panggil out-nya itu di sini. Nah, untuk memanggil controller ke dalam controller lain, kita memerlukan pengaksesan. Kita ketikkan saja required once. Lalu kita akses applet. Lalu kita akses controllernya. Berarti ini adalah folder controller. Lalu ini kita slash. Lalu kita akses controller yang kita extend di sini, yaitu out.php. Nah, seperti ini. Oke, ini harusnya sudah. Ini kita simpan saja. Tinggal di dalam construct buku ini kita tambahkan pengecekan untuk tokennya. Berarti kita dapat menggunakan fungsi cek token di sini. Nah, jadi sebelum kita menjalankan fungsi index get, index post, index put, index delete dan lainnya, atau fungsi-fungsi yang ada di dalam controller buku ini, kita wajib menjalankan cek token dulu. Jadi tokennya akan kita cek valid atau tidak. Nah, sekarang kita coba. Ini kita simpan. Lalu kita kembali ke Postman. Ini untuk get bukunya. Di parameternya kita sudah tidak menggunakan NCPkey untuk otorisasinya. Ini bisa kita hapus saja. Jadi kita cukup menggunakan parameter yaitu ID buku. Ini sifatnya adalah optional. Lalu untuk otorisasinya kita gunakan key-nya adalah otorisasi. Ini key ini yang nanti akan kita tangkap di dalam cek token ini, yaitu di header-nya. Lalu untuk value-nya ini adalah token yang berhasil kita generate ketika kita menjalankan fungsi login-nya. Oke, ini tadi sudah kita copy ya di sini. Tinggal kita coba send saja. Oh, di sini ada error. Kita lihat, kita preview. Required once. Ada error di required once-nya. Kita kembali ke VS Code-nya. Nah, errornya di sini ya. Kita akses required once, kita akses applet, lalu controller, lalu nama controller yang kita extend di sini. Oh, ini typo ya. Controllers kurang S. Oke, kita simpan. Lalu kita kembali ke Postman. Lalu kita send ulang. Oke, ini ada error di line 57. Nah, errornya di sini ya. Ini errornya di sini, berarti dia tidak mau melakukan pengecekan di sini. Authorization, kita cek ulang ya. Untuk headernya yang kita kirimkan adalah authorization. Kita cek di Postman. Authorization. Oh, typo di sini ya. Ini kurang I. Nah. Oke, authorization udah ya. Kita send ulang. Nah, sekarang di sini untuk outputnya adalah invalid token. Berarti token ini sudah tidak valid ya. Ini kenapa? Karena tadi kan kita copy tokennya itu dari out ini ya. Ketika kita login, tokennya kita copy di sini. Tapi kenapa di sini tokennya invalid? Karena ketika kita mengenerate token itu ada batas waktunya.
Jika kita lihat untuk batas waktunya adalah 3 menit. Jadi token ini hanya berlaku 3 menit. Lebih dari 3 menit, maka tokennya itu sudah tidak valid. Nah, solusinya bagaimana? Kita tinggal generate token ulang. Kita jalankan out-nya lagi. Kita send. Nah, kita sudah dapat token baru. Ini tinggal kita copy saja. Ctrl C. Lalu kita kembali ke controller buku. Ke API bukunya. Lalu kita ganti tokennya ini dengan token yang baru. Kita pastekan. Lalu kita send. Nah, maka di sini untuk data bukunya sudah berhasil kita dapatkan ya. Ini untuk get-nya. Lalu untuk post, kita tinggal ubah menjadi post. Ini untuk param kita disable saja, karena untuk post kita tidak menggunakan param. Tinggal kita gunakan body, kita pilih yang form data. Tinggal kita masukkan key-nya apa di sini, yaitu di sini butuh inputan apa saja. Jika kita lihat ke dalam API buku, untuk inputannya, dia butuh judul, penulis, tahun penerbit. Kita masukkan saja. Judul, penulis, tahun, penerbit, harga beli, harga jual, harga underscore beli, harga underscore jual, lalu ID kategori, dan yang terakhir adalah covernya. Covernya itu namanya cover. Cover. Untuk tipe covernya adalah file ya. Tinggal kita masukkan value-nya adalah judul si web, penulisnya Anom, tahunnya 2022, penerbitnya Andi, harga belinya 85.000, harga jualnya 100.000. Lalu untuk kategori bukunya nomor 2 saja. Untuk covernya kita pilih image sembarang. Nah, tinggal kita send. Oke, di sini ada typo undefined variable file. Oh, bukan cover tapi file ya. Tapi kita pastikan dulu cover atau file. Oh, namanya file ya. Kita ubah menjadi file, kita send lagi. Oh, invalid token. Tokennya sudah habis. Kita buat tokennya lebih lama ya. Mungkin tokennya kita buat jadi 10 menit gitu ya. Oke, kita simpan. Kita kembali ke Postman. Tinggal kita generate tokennya lagi. Kita send. Nah, token baru sudah kita peroleh. Ini kita copy saja, Ctrl C. Kita gantikan di authorization-nya ini. Nah, kita simpan. Kita kembali ke body, lalu kita send. Oh, ada error lagi. Errornya adalah, oh, ini harusnya benar cover ya. Karena untuk gambarnya kita peroleh dari sini. Dari cover. Nah, ini ya, cover. Karena untuk file itu, ini untuk import. Jadi kita aksesnya cover. Harusnya ini udah benar. Kita send lagi. Undefined variable file. Berarti kita butuh file juga di sini. Tapi kita kosongkan saja. Kita send. Nah, stok buku wajib diisi. Berarti kita kurang stoknya. Stoknya adalah 100 misalnya. Kita send. Nah, berhasil menambahkan buku. Jika kita lihat di dalam database, tabel buku, nah, si web sudah masuk ya. Nah, bagaimana jika tokennya itu tidak ada? Kita coba ubah menjadi no out ya. Artinya kita tidak menggunakan token, lalu kita send. Maka di sini akan ada error. Nah, jika error seperti ini, dia butuh token. Tinggal kita kembalikan lagi ke API key. Misal untuk tokennya kita buat salah. Kita bedakan satu huruf saja, lalu kita send.
Maka di sini nanti untuk outputnya adalah invalid token. Berarti tokennya ini tidak valid. Jika kita benarkan, kita generate token lagi. Nah, ini kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kita send. Nah, berhasil menambahkan data. Jika kita lihat, kita refresh, maka data bukunya sudah berhasil masuk lagi. Nah, itu untuk postnya. Itu juga berlaku untuk update. Misal untuk update kita butuh ID. ID yang akan kita update adalah ID 20 misalnya. ID 20. Untuk judulnya kita ubah judulnya saja. C-Web with Python. Nah, Python. Nah, misalnya seperti ini. Kemarin untuk update kita butuh variabel namanya method. Ini kita isi post. Lalu untuk metodenya kita ubah menjadi put. Kita coba send. Oh, false ya. Ini covernya kita hapus saja. Lalu kita send ulang coba. False. Atau ini post. Atau yang ini put ya. Sedangkan yang ini post. Nah, gagal memperbarui data. Untuk post apa ya? Untuk post. Oh, ID buku. Bukan hanya ID tapi ID buku. Kita send. Nah, berhasil memperbarui data. Tinggal kita lihat di database. Data bukunya sudah berubah. Kayak gitu ya. Lalu untuk delete, jika kita ubah ke dalam delete, berarti untuk sisanya ini kita tidak butuh, kita hanya butuh ID bukunya saja. Kita disable saja semuanya. Nah, ID buku 20 akan kita hapus, kita coba send. Silakan masukkan ID. Kita lihat untuk delete itu apa ya? Untuk delete ID buku sudah benar harusnya. Oh, atau di form URL encoded ya. Kita masukkan ID buku di sini. Yaitu ID buku 20. Kita send. Nah, berhasil menghapus data. Jika kita lihat di dalam database, datanya sudah terhapus. Oke, jadi gitu ya. Untuk menerapkan token JWT atau otorisasi menggunakan JWT ke dalam REST API kita. Tadi kita baru menerapkan untuk satu controller atau satu API, yaitu untuk bukunya. Jika kita ingin menggunakan otorisasi JWT-nya ke dalam controller lain atau fungsi-fungsi lain, caranya sama ya. Tinggal kita di bagian paling atas ini, extend-nya kita ubah ke dalam out. Kenapa kita menggunakan out? Karena fungsi check token ini hanya ada di dalam out-nya. Nah, ada di dalam out ini, maka kita perlu extend ke dalam out. Nah, pastikan untuk check token ini kita menggunakan tipe fungsinya yaitu protected. Jangan private ya. Kalau private hanya digunakan di dalam fungsi out saja. Tapi untuk protected, fungsi apapun atau controller apapun yang mengextend controller tersebut, maka dia bisa menggunakan semua fungsi yang ada di dalam controller out ini. Nah, buku dia extendnya ke dalam out, maka buku ini dia bisa menggunakan semua fungsi yang ada di dalam out, kecuali fungsi yang tipenya itu adalah private. Jadi private tidak bisa dipakai di controller lain. Oke, gitu ya. Jadi jika ingin menerapkannya ke dalam API lain atau controller lain, kita tinggal extend saja ke out. Jangan lupa kita panggil file out-nya itu di atas ini. Tinggal kita tambahkan untuk pengecekan tokennya itu di dalam construct. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan mengenai JWT token dapat teman-teman pahami dan bisa teman-teman terapkan ke dalam REST API milik teman-teman. Kita sudah berhasil mengenerate token dan sekarang kita sudah berhasil menerapkan token JWT-nya itu ke dalam controller buku atau API buku kita. Semoga materi pada video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai REST API lainnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.